Pesta ulang tahun Lao Tzu, aku tidak akan pernah melihatmu membawa wanita pulang. Kamu tidak mau mewarisi keluarga Duan. Apakah ada yang menemukannya? Seorang putri dari berbagai keluarga, mereka semua diusir oleh nyonya. Ada ibu tiri seperti itu, aku takut hanya wanita gila yang berani menikahiku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku, jangan sentuh aku. Wanita ini kejam. Orang yang baik untuk dibawa pulang, aku yakin bisa mengatasi ibu tiriku. Jangan sentuh aku. Halo. Dari rumah sakit mana kamu kabur? Kita mau kemana? Aku tidak punya rumah. Aku tidak punya rumah. Kalau begitu kamu pulang bersamaku. Bagaimana kalau menikah denganku? Apakah kamu punya makanan di rumah? Ada cukup tabung. Kalau begitu, bisakah aku tidur di tempat tidur? Tentu saja. Pertanyaan yang aneh. Apa yang terjadi padanya? Pakai apapun yang kamu suka. Ini semua untukku. Kamu akan tidur di sini nanti. Tempat tidur ini. Mulai sekarang, aku adalah suamimu. Kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu inginkan. Di mana kamu menemukan orang gila itu? Jaga mulutmu untukku, ini adalah istriku. Kakakmu menyuruh kami menjagamu dengan baik. Katanya pastikan kamu kenyang. Makan ikan, makan ikan. Kamu takut ikan? Setelah evakuasi, tidak boleh ada ikan di rumah. Bagus, aku tahu cara menyingkirkan wanita gila ini. Ini yang kau bawa untukku? Ada apa? Ayo makan ikan lagi. Dia tidak bisa makan ikan. Hari ini ulang tahun ayahmu. Makan ikan itu membawa keberuntungan. Kamu. Tidak berpendidikan sama sekali, ini meja makan. Sangat kasar. Perempuan kasar sekali. Bagaimana kau merayu Tuan Duan untuk membawanya ke sini? Jingsui, ayahmu biasanya agak keras padamu, tapi kau tidak bisa membawa orang gila juga datang dan membuat ayahmu marah. Tidak, tidak. Jangan pukul aku. Jangan gigit dirimu sendiri. Omong kosong. Itu saja, aku masih ingin menikah dengan keluarga Duan. Jingsui sangat kasar karena makan ikan di sini. Apakah kau masih menghormati orang tua? Wanitaku bisa melakukan apapun yang dia mau. Jingsui, aku ingin memberinya muka, tapi dia tidak bisa mentolerirnya lagi. Hari ini dia menjadi gila memecahkan vas favorit kakek. Ya Tuhan, vas itu adalah kesayangan Tuan Duan ku dengar, harganya tidak bisa dibeli dengan angka 9 digit. Biarkan orang tua itu tahu, dia pasti akan sakit. Apalagi itu hanya vas jika dia kejang, mungkin bahkan memukul orang. Dengarkan aku. Aku tidak akan pernah mengizinkan orang gila menikah ke dalam keluarga Duanku. Sungguh memalukan menikahi wanita seperti itu.
Aku akan membayar vas itu, aku 3 kali lipat, ditambah koleksi final dari 3 lelang di pelelangan. Final lelang dikatakan sebesar 1,5 miliar demi seorang wanita. Apakah Duan Xiao gila? Kau adalah pemberontak. Aku akan memberitahumu. Aku tidak akan menikahi siapapun selain dia. Dia gila. Siapa yang aku lindungi? Jika kau bicara lagi, kau tinggal menunggu kerjasama Duan dibatalkan. Kau. Mulai lagi. Lihat bagaimana dia berubah. Ini, minumlah air. Aku hanya akan menjadi beban bagimu. Dan akan menyebabkanmu banyak masalah. Beberapa barang antik itu tidak berharga. Aku tidak memecahkan vas itu, kau percaya? Aku percaya padamu. Tidak masalah jika kau memecahkannya. Jatuhkan saja jika kau mau. Kau bisa meletakkannya. Aku akan melindungimu. Nona Duan Jiyue, itu wanita dari keluarga Ji yang bertunangan denganmu. Hanya saja dia membunuh neneknya sendiri 2 tahun lalu, dikirim ke rumah sakit jiwa. Suami, jika aku tidak mengirim seseorang untuk memeriksanya, aku benar-benar tidak tahu dia benar-benar seorang pembunuh. Aku tidak akan pernah mengizinkanmu menikahi wanita gila seperti itu besok. Pergi menemui putri keluarga Ye dengan jujur. Itu tidak mungkin. Jangan menggertak suamiku. Siapapun yang memukulnya, aku pukul balik lagi pula aku gila. Suami, kita tidak bisa menyingkirkan orang gila ini atau lupakan saja kali ini. Apakah kamu mencoba mengacaukan keluarga Duanku? Bersikap baik padanya bisa membuatnya putus asa. Bagaimana mungkin dia seorang pembunuh? Hei, periksa pembunuhan istri itu. Investasi besar dalam tenaga kerja tambahan. Aku ingin tahu seluruh kebenaran. Pantas saja Duan Xiao, pernikahan ini sangat megah. Sepertinya Duan Xiao sangat menyayangi tunangannya. Sayang sekali, awalnya pengantin wanita malam ini seharusnya putri kedua keluarga Ji. Sayang sekali, jika bukan karena penyakit mental kakaknya, mana mungkin dia, anak angkat, yang mendapatkannya. Bersusah payah memasukkan Ji Yue ke rumah sakit jiwa, akhirnya aku mengambil tempatnya. Sekarang Duan Jingsui malah ingin menikah dengan orang lain, kenapa? Anak ini terlalu sulit diatur. Pernikahan antara kedua keluarga sudah jelas disepakati sejak lama. Kami mengandalkannya. Kemana Duan Jingsui pergi? Ji Yue, kenapa dia ada di sini? Bukankah dia seharusnya dikurung sampai mati? Lama tidak bertemu, Kak. Bagaimana caramu melarikan diri? Apakah semua sampah di rumah sakit jiwa itu buta? Ini pernikahanku, kau keluar. Apa pernikahanmu? Lihatlah dirimu, kamu benar-benar gila, tapi sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang juga. Kamu mimpi. Apakah kamu yang bermimpi? Posisi Nyonya Duan bukan giliranmu, percaya atau tidak, aku berteriak. Kamu akan dibawa kembali ke rumah sakit jiwa sekarang juga. Mengapa ikan-ikan itu ada di sana? Apa kamu tidak puas? Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu dan ayah,
Aku melihat kakakku di sini. Aku bertanya padanya saat dia datang, aku tidak menyangka kakakku akan mengatakan bahwa dia akan menikahi kakak Jingsui. Seharusnya dialah yang, dan menyuruhku untuk tidak berpikir, memberiku tamparan di wajah. Bagaimana aku bisa membesarkan anak perempuan sekejam kamu? Bagaimana kamu bisa keluar dari rumah sakit jiwa? Orang yang ingin dinikahi Duan Shao adalah kamu. Apa yang kamu lakukan untuk merayunya? Putri gila keluarga Ji ternyata dia adalah pengantin malam ini. Ibu dan ayah, jangan salahkan kakakku, ini tetap salahku. Mungkin kakakku berpikir, akulah yang akan menikahi kakak Jingki. Itulah kenapa dia sangat marah. Ada apa dengan kakakmu? Kenapa kamu tidak bisa membiarkannya pergi? Aku tidak menyentuhnya. Dia tidak akan membiarkanku pergi. Bajingan. Pertunangan ini tadinya untuk adikmu. Kamu tidak mengembalikan pertunangan itu, beraninya kamu memercik di sini. Kamu tidak malu? Kalau bukan karena adikmu bersembunyi cepat tadi, apa kamu masih ingin membunuh seseorang di pernikahan Duan? Kakak, kenapa kamu begitu membenciku? Pernikahan ini adalah milikku, kenapa kamu merampasnya dariku? Kamu pasti berpura-pura menjadi Yi. Aku baru saja membujuk Duan Shao untuk menikahimu dan masuk pintu. Kebetulan kamu sekarang akan mengaku pada Duan Shao, kembalikan kontrak pernikahan pada Yi. Kurang ajar. Seorang gila masih ingin menikah dengan keluarga Duan. Dengarkan aku, kamu minta maaf pada Yi sekarang, kembalikan pertunangan padanya. Kami masih bisa memberimu sedikit martabat. Kakak, apakah kakak Jingsui tahu bahwa kamu membunuh nenek? Aku tahu kamu memberiku pertunangan itu karena nenek. Jadi itu impulsif. Tapi kamu tidak bisa menyembunyikan ini darinya. Aku tidak punya. Dia benar-benar membunuh neneknya sendiri. Duan Shao pasti telah ditipu, perempuan ini tidak berbeda dengan iblis. Kamu pikir kamu akan baik-baik saja jika tidak melepaskan pertunangan? Aku tahu kamu pembunuh. Apakah dia masih mau menikahimu? Tuan Duan, kami menemukan perawat di rumah sakit saat itu. Dia bilang seorang gadis menemukannya malam itu buat dia bersaksi. Biarkan dia menuduh Nona Jiyue. Siapa? Jiyue. Dia memang difitnah. Kakak, jangan menangis. Mau apa? Aku cuma ingin mengusap air mata kakakku. Perempuan gila ini terlalu menakutkan. Dia benar-benar melakukan ini pada adiknya sendiri. Usir pembunuh ini dari sini. Sekarang cepat berlutut dan minta maaf pada Yi. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari aula ini hari ini. Orang tua dan kakak-kakakku gila. Mungkin dia tidak sengaja. Dia jelas-jelas pura-pura gila dan menyakiti orang. Kau wanita beracun. Ada baiknya dia berlutut dan minta maaf. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf, berlutut dan minta maaf, berlutut dan minta maaf. Berlutut dan minta maaf, berlutut dan minta maaf, berlutut dan minta maaf. Pak Duan yang jahat, Nona Jiyue telah diintimidasi di ruang perjamuan. Apa? Cepat pergi. Apa yang terjadi? Paman Duan, dialah yang membunuh nenekku, kakak yang dikirim ke rumah sakit jiwa. Apa? Dia benar-benar pembunuh? Tuan Duan yang jahat, video ini baru saja diunggah online. Saham Duan sekarang sedang anjlok. Apa? Cepat-cepat seseorang bawa dia pergi. Biarkan wanita gila ini mempengaruhi reputasi keluarga Duan kita. Dia pikir nenekku telah memberiku pertunangan, lalu dia marah dan membunuh nenek. Kemari. Seret wanita gila ini kembali ke rumah sakit jiwa untukku. Pernikahan hari ini. Ganti ke Yishang. Tidak. Yi, pergi ganti gaun pengantin. Tidak. Jangan kirim aku kembali, aku tidak membunuh nenek. Masih berdebat apakah kamu gila ingin menikah dengan keluarga kaya? Posisi Nyonya Duan adalah milikku. Kamu bisa bertemu dengan lelaki tua itu di bawah tanah. Itu kamu. Kamu membayar biaya medis untuk wanita tua itu. Kamu harus bekerja banyak pekerjaan. Apakah aku membantumu dengan membunuhnya?
kamu mati lebih awal di rumah sakit jiwa, kamu juga bisa segera berkumpul. Iya, lepaskan aku. Berhenti. Kamu tidak apa-apa? Siapa yang memberimu nyali untuk menyentuh istriku? Istrimu adalah seorang pembunuh. Apakah ada di antara kalian yang melihat diam tanpa bukti? Kamu benar-benar ingin mempermalukan keluarga Duan demi dia? Aku akan mengatakannya lagi. Dia tidak membunuh siapapun. Kapan Jingsui kembali? Kamu masih melindunginya. Dia baru saja hampir mencekik adik perempuannya sampai mati. Ya Tuan Duan, jangan tertipu. Kakak Jingsui, apa kamu tahu bahwa kakakku dulu membunuh nenek? Dia memiliki masalah mental yang serius. Siapa yang mengizinkanmu bicara? Sikapmu bagaimana? Masih adakah aku sebagai ayah di matamu? Paman Duan, maafkan aku. Ini semua salahku. Aku hanya ingin memberitahu kakak Jingsui yang sebenarnya. Seharusnya aku tidak memberitahumu ini. Hanya saja aku terlalu peduli padamu. Tapi aku masih berpikir, kirim kakakku kembali ke rumah sakit jiwa dulu. Itu baik untuk semua orang. Kakak, kamu berkeringat. Aku lapin untukmu. Membuatmu sakit di depan kakak Jingsui. Lihat apa yang bisa kamu lakukan. Apa wanita ini sudah selesai? Sudah waktunya melihatnya dengan jelas. Tanganmu sakit? Jangan lakukan ini sendiri. Pak Duan yang membawanya. Saya dulu bersalah pada Nona Ji. Ji Yi yang membayar saya untuk bersaksi palsu. Mau aku bilang bahwa Nona Ji Yue membunuh seseorang? Bukan, itu tidak benar. Tidak, bukan. Kakak, aku tahu kamu tidak sengaja. Lalu kamu tidak bisa menyalahkanku atas kematian nenek? Menyuap saksi itu ilegal. Ji Yue sangat kejam. Pria yang mencuri adikmu. Kamu bahkan bisa melakukan hal seperti memfitnahnya. Apa maksudmu? Aku berbohong. Duan Shao. Beraninya kami mengatakan itu? Tuan Duan, Anda juga korban. Ini semua karena ditipu oleh gadis gila ini. Ya Jingsui, kakak sebaiknya kamu menjauh dari adikmu. Penyakitnya bisa menyakitimu kapan aja. Cukup. Keluarkan keluarga ini dari sini, mulai hari ini. Batalkan semua kerjasama antara Ji dan Duan. Duan Jing, apa kau sudah cukup dengan omong kosongmu? Kalian berani menghina istriku lagi. Satu kalimat seperti ini, Ji Shi. Tunggu kerjasama dibatalkan oleh Duan Shi. Ayah, apakah kamu lupa? Duan Shi tidak seperti yang kamu katakan. Aku sudah jelaskan hari ini. Saham pengendali Duan yang sebenarnya ada di tanganku. Siapapun yang berani menghina istriku lagi akan menjadi musuhku. Lepaskan. Jika orang tuaku tidak mengirim kakakku ke rumah sakit jiwa, dia pasti akan terus berada di depan kakak Jingsui, memfitnah kita. Sini. Kalau rambutmu basah, kamu bisa masuk angin. Terima kasih, hari ini aku traktir lagi. Aku bilang aku akan melindungimu. Benar. Kenapa kamu takut sama ikan dan sapu tangan? Tidak, tidak. Tidak.
Jangan takut, aku hanya bertanya ini untuk membantumu. Iya. Tidak ada di sini yang akan menyakitimu. Kamu tidak mau bilang, jangan ingat. Untuk mengetahui lebih banyak tentang apa yang dia alami. Duan Jingsui tidak ada di rumah hari ini. Ini kesempatanmu hari ini. Jangan khawatir, kami pasti akan membawanya pergi hari ini. Ikut kami kembali ke rumah sakit. Mundur. Kami adalah wali sahmu, kamu harus ikut kami. Aku tidak sakit. Kakak, bukan kau yang bilang begitu. Ai! Lepaskan, 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 lepaskan. Bawa dia pergi. Pernikahan Jingsui dan Yi Yi juga bisa diatur. Bawa pergi. Kamu membunuh nenekmu, dan sekarang aku ingin menghancurkan saudara perempuanmu. Sungguh musibah. Jangan datang ke sini. Berpura-pura miskin, kami belum bisa melihat pikiran kecilmu. Ji Yue, lama tidak bertemu. Pergi, jangan datang, pergi. Ji Yue, kau memberiku ketenangan. Mulai hari ini, kamu akan tinggal di sini untukku. Tidak ingin pergi kemanapun. Jika aku mati, hantu tidak akan melepaskanmu. Kakak, kami akan membawamu kembali ke rumah sakit. Itu demi kebaikanmu sendiri? Ji Yue, kami berusaha sebaik mungkin untuk tidak mengirimmu ke penjara. Ayo pergi. Jaga adikku untukku. Jangan khawatir, rawat dia dengan baik. Jangan datang. Jangan sentuh aku. Tetap aman. Nona, saya dengar Anda hampir menikah dengan Presiden Duan. Bodoh. Kenapa kamu tidak bicara? Abaikan orang. Ayo. Belajar bagaimana kau merayu Duan Shao di tempat tidur. Pergi. Mulutmu masih keras setelah sekian lama? Kalau begitu, lihat apakah kaca lebih keras atau mulutmu lebih keras. Berhenti. Ji Yue, kamu ngapain di sini? Aku pergi dari sini. Apa yang ada di tanganmu? Apa yang kamu lakukan pada dua orang itu? Bunuh. Bagaimana? Kamu ingin merasakannya? Dasar bajingan, bagaimana kami bisa melahirkan orang sepertimu? Bagaimanapun kalian sudah mencapku pembunuh. Kenapa tidak aku buktikan saja julukan itu hari ini? Ji Yue, lepaskan Yi Yi. Atau biarkan aku pergi. Atau aku mati bersamanya, lagi pula aku sudah telanjang kaki, tidak takut pakai sepatu. Lagi pula kau sudah mencapku sebagai pembunuh. Kenapa aku tidak mengkonfirmasi nama ini hari ini? Ji Yue, lepaskan Yi. Atau biarkan aku pergi. Atau mati bersamanya, lagi pula aku sudah tidak punya apa-apa, jadi tidak takut kehilangan. Jangan bergerak. Yue, tenang, kau lepaskan Yi. Kami janji padamu, kami akan melepaskanmu.
Panggilkan aku taksi, aku akan pergi. Biarkan dia pergi saja. Bagaimana kau bisa begitu kejam? Aku kejam, tahukah kau Ji Yi ingin aku mati di sini? Tidak, Ji Yue, bukankah kau hanya ingin keluar rumah sakit dan hidup baik? Jangan lupa, kau mencuri pertunangan adikmu. Duan Jingsui tidak akan suka padamu, seorang pembunuh. Segila kau. Aku melindungimu. Duan Jingsui, maukah kau datang dan menyelamatkanku? Tuan Duan, masalahnya sudah terungkap. Orang tua Ji berat sebelah mengadopsi Ji Yi selama bertahun-tahun. Aku terus memukul dan memarahi Nona Ji Yue, dia sering dikurung. Setelah Nona Ji Yue dikirim ke rumah sakit jiwa, Ji Yi juga menyuap pasien sakit jiwa. Biarkan mereka melecehkan Nona Ji Yue di rumah sakit. Ternyata dia sama sepertiku, pasangan Ji lebih kejam dari He Hui. Nyonya Duan telah dibawa pergi. Di mana? Kamu ambil satu langkah lagi, aku membawanya ke bawah untuk menemui nenekku. Sudah berakhir, nenek. Aku kesini untuk menemuimu. ibu dan ayah. Yi, kamu tidak apa-apa? Apa kamu terluka? Kupikir aku tidak akan pernah bertemu lagi denganmu, kakakku benar-benar ingin membunuhku. Lebih baik melompat daripada mati di bangsal. Ji Yue. Kamu baik-baik saja? Siapa yang memberi kamu keberanian untuk menyentuhnya? Pak Duan, dia pertama-tama membunuh neneknya untuk mencuri pertunangan. Sekarang dia ingin membunuh adiknya. Kamu tidak boleh tertipu olehnya. Cepat atau lambat dia akan menyakitimu seperti ini. Ya Jingsui kakak, kami hanya ingin adikku kembali normal. Aku tidak menyangka dia akan membunuhku. Pembunuh jelas kamu yang memulai pembunuhan lebih dulu. Bagaimana bisa begini? Kami meminta rumah sakit untuk lebih merawatnya. Dia pantas dipukul. Siapa yang membuatnya seperti ini selama bertahun-tahun? Aku telah melakukan banyak hal yang lebih rendah dari babi dan anjing. Sudah kubilang, aku tidak membunuh nenek. Berhenti berdalih. Apalagi yang kamu pura-pura selama ini? Kamu pasti banyak berbuat jahat di rumah sakit. Sangat dibenci. Dia difitnah. Tuan Duan, jangan percaya lagi perkataannya. Lagi pula kita baru saja melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia ingin membunuh Yi. Benar, dia sudah seperti ular kalajengking sejak kecil. Kalau tidak, kenapa orang-orang itu hanya memukulnya? Jangan memukul pasien lain. Ibu dan ayah, ini semua salahku. Jangan salahkan kakakku. Jika bukan karena aku, nenek juga tidak akan mati. Kakakku tidak akan jadi gila di rumah sakit jiwa, kan? Aduh, Ih, aku tidak bisa menyalahkanmu. Kamu terlalu baik. Yi, benih jahat itu yang hampir membunuhmu. Berhenti membelanya. Kalian memang keluarga yang serasi. Kebenaran yang seharusnya kulihat lebih awal sama sekali tidak penting. Mereka akan selalu berada di pihak Ji Yi. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Jika tidak, kamu yang akan bertanggung jawab atas konsekuensinya.
Jiyue, seberapa banyak yang kau ingat tentang nenekmu? Aku benar-benar tidak membunuh nenek. Begitu. Aku sedang mencoba mencari tahu mengapa mereka menjebakmu, menemukan pembunuh yang sebenarnya. Tapi aku tidak ingat apa-apa. Aku baru saja memikirkan masa lalu. Aku sakit kepala. Jiyue. Bukan nenek. Jiyue. Kalau kau tidak ingat berarti kau tidak mau. Jangan memaksakan diri. Dokter Duan sudah datang. Apa yang bisa dokter lakukan untuk membuatnya merasa lebih baik? Pak Duan bisa mencoba membiarkan istrinya melukis. Nyonya terlalu banyak pikiran. Melukis mungkin membantu melepaskan emosinya. Keluar dari bayangan membuka kunci rasa sakit terbesar di hatinya. Sapuan kuas ini juga luar biasa. Kamu sangat berbakat. Nenek dulu sering membawaku ke sini waktu kecil. Glamor lapisan yang kaya warnanya berani dan lembut. Bagaimana kamu menggambarnya? Ini lukisan paling luar biasa yang pernah kulihat. Ini adalah kenangan yang masih kuingat tentang nenekku. Ayo, aku akan mengajakmu ke suatu tempat. Jenius, jenius. Kenapa mereka di sini? Jika Nyonya Duan bisa berpartisipasi dalam pameran seni ini, pasti akan membuat sensasi di seluruh industri. Tempat pertama pasti wanita itu. Oke, kita ikut. Seandainya kamu benar-benar menjadi nona muda ini, bukankah itu diputuskan olehnya? Begitu dia diakui oleh Duan Hui Duan Jingsui mengambil alih perusahaan, bukankah itu sudah pasti? Aduh, ini karya master siapa? Ini benar-benar menghancurkan semua lukisan Tibetku tahun ini. Warna ini, gaya ini, maksudku itu luar biasa. Iya, lukisan ini luar biasa. Oh, indah sekali. Semua sudah selesai. Sempurna. Duan Jingsui, aku sudah menyerah. Terserah kamu nanti. Oke. Kami sangat berbakat. Aku pasti akan memenangkan medali emas hari ini. Selamat datang di pameran hari ini. Saya ingin mengumumkan bahwa dari ratusan lukisan dalam pameran ini, pemenang medali emas adalah Xiang Yang. Kurasa itu dia. Hahaha, ups. Aku benar-benar ingin tahu tulisan siapa ini. Sekarang, penulis Xiang Yang hadir. Nenek, aku menggambar bunga matahari favoritmu. Jika kau bisa melihat, apakah kau akan senang untukku? Ci. Itu tidak mungkin. Ini jelas lukisanku. Ternyata itu karya putri keluarga Ji. Pantas saja begitu memukau. Nona Ji meraih ketenaran internasional pada usia 15 tahun. Medali emas ini memang miliknya, itu benar. Baik. Saya merasa terhormat menerima piala ini. Terima kasih atas persetujuannya. Lukisan ini terinspirasi oleh kenangan bersama nenek saya. Saya sangat mencintai nenek saya.
Bunga matahari adalah bunga favorit nenek saya. Waktu kecil, dia biasa mengajakku bermain di ladang bunga matahari. Meskipun dia sudah tiada. Tapi aku selalu merindukannya. Pantas saja lukisan ini memiliki emosi yang begitu halus. Ku dengar, neneknya memikirkan adik perempuannya yang sakit jiwa. Oh, sungguh disayangkan. Ya ampun, Dia berbohong, itu lukisanku. Ji Yue, kenapa kamu di sini? pantas saja lukisan ini memiliki emosi yang begitu halus. Ku dengar neneknya dibunuh oleh saudara perempuannya yang sakit jiwa. Oh, sayang sekali. Oh astaga, Dia bohong, itu lukisanku. Ji Yue, kenapa kamu di sini? Kak, kamu sakit lagi? Ini jelas karyaku. Ji Yue, kenapa kamu memfitnah adikmu? Tidak, dia mencuri lukisan-lukisanku, itu gambarku tentang bunga matahari. kenapa wanita gila Ji itu ada di sini? Sepertinya dia benar-benar delusi. Dia benar-benar bilang lukisan itu miliknya dia gila. Kamu yang berbohong kan? Nona Ji adalah pelukis berbakat. Kakak, aku tahu kamu merasa bersalah karena membunuh nenek. Aku juga tahu kamu membenciku. Tapi kamu tidak bisa mencuri kenangan aku dan nenek, kan? Ji, kamu tidak tahu malu. Itu adalah kenangan aku dan nenekku, itu bukan milikmu. Kak, kamu bingung lagi? Apa omong kosong yang kamu bicarakan meskipun nenek mencintaiku? Kamu juga tidak boleh bicara sembarangan. Cukup Ji Yue, ini bukan tempatmu untuk menjadi gila. Aku nggak bohong. Dia mencuri lukisan-lukisanku. Kamu membunuh nenekmu, merampas pertunangan saudariku lagi. Sekarang kamu bahkan merebut pekerjaan bulan baru adikmu. Maafkan aku. Mengandung 10 bulan melahirkanmu, wanita beracun. Oh, pasangan Ji ini benar-benar sial. Melahirkan putri yang begitu kejam. Bahkan nenek dan saudarinya sendiri dalam bahaya. Cepat minta maaf pada adikmu. Dia yang harus minta maaf. Apa yang salah yang aku lakukan membuatmu sangat membenciku. Memukul orang di depan umum dan memfitnah. Wanita gila ini harus berlutut dan minta maaf. Hari ini dia tidak berlutut dan mengakui kesalahannya. Jangan harap bisa keluar dari pintu galeri. Ji, karena kamu bilang kamu yang menggambarnya, beranikah kamu bersaing denganku di tempat? Buktikan bahwa kamu bisa menggambarnya. Bagaimana bisa orang gila bicara dengan Nona Yi? Hanya gila dia meninju wajahnya sendiri. Ji, berani? Kakak, aku hanya takut membuatmu malu. Pasti kena umpannya. Jadi, apa yang kamu lakukan? Iyi. Kamu gila. Ini tangan menggambar kakakmu. Kakak, aku bisa memberikan apapun yang kau mau. Tapi kenapa kau merusak tanganku? Jelas, kau yang mengusulkan Dohua. Saya pikir dia seorang pelukis, tapi Nona Yi akan menggunakan cara yang begitu hina. Datang dan cari alasan untuk turun. Lepaskan. Berikan tangannya padaku. Tuan Ji, apa kau yakin? Aku akan membereskan hari ini, dasar orang gila. Berhenti. Bukankah He Hui bilang dia tidak akan muncul malam ini? Bapak Ji, kamu makin berani ya? Bapak Duan. Adalah Ji Yue yang bersikeras bahwa lukisan Yi adalah miliknya dan melukai tangan putriku Yi. Lukisan ini milik istriku. Saya melihat lukisannya dengan mata kepala sendiri. Singkatan di atas. Saya juga menambahkannya dengan tangan. Apa? Itu benar-benar lukisannya.
Saya tidak menyangka pembohong itu ternyata adalah Nona Ji Yi. Tidak, itu tidak benar. Kamu benar-benar mengambil karya orang lain untuk dirimu sendiri. Malu pada kamu, keluar dari dunia lukisan. Tidak. Jiwe, kenapa? Semua yang sudah susah payah ku kerjakan telah kau hancurkan lagi. Ibu, itu kesalahan kami hari ini. Kami memutuskan untuk membuka pameran pribadi lain untuk ibu. Maaf kepada ibu, apakah ibu setuju? Kamu turun duluan. Duan Jingsui. Sepertinya aku sudah tidak takut lagi pada sapu tangan. Sakit kepala hilang. Halo. Kembali ke kamar. Ada seseorang di rumah. Orang gila kecil, apakah kau masih takut? Yakin ini berhasil? Sapu tangan adalah benda yang paling dia takuti. Tidak mungkin salah. Sukses atau gagal malam ini? Kali ini aku pasti akan menghancurkan reputasinya. Keluar dari keluarga Duan. Selamat, terima kasih Ibu, sudah datang ke pameranku. Terburu-buru, aku tidak punya waktu untuk menyiapkan hadiah untukmu. Ini untukmu. Ada apa? Minumlah air perlahan-lahan. Cepat bantu dia ke ruang istirahat untuk beristirahat. Karena kamu ingin bermain, maka aku akan menemanimu sampai akhir. Kakak Jingsui. Siapa yang mengizinkanmu di sini? Kakak Jingsui pergi ke ruang istirahat kakakku benar-benar ada di sana main-main dengan pria lain. Apa? Ji Yi, aku peringatkan kamu jika kamu berani menyebarkan rumor lagi. Percaya atau tidak, aku hancurkan seluruh keluargamu. Nyonya Duan benar-benar pergi. Wanita ini benar-benar berani pergi lihat. Pasti ada hantu. Apakah Ji Yue dalam bahaya? Ibu ayah datang ke galeri, sesuatu yang besar terjadi. Bagaimana bisa? Dia pernah mengganggumu sebelumnya. Aku akan balas untukmu sekarang. Suami-suami. Aku akan bayar 10 kali lipat harganya. Taruh obat ini ke dalam anggur Hei Hui. Bikin dia jatuh.
Suami, ini. Kamu menjebakku. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah Jiwe pura-pura gila? Apa maksudmu? Aku baru saja minum air yang kamu berikan. Agak tidak enak badan. Keluar ambil napas. Itu dia. Dia memaksaku untuk memberi obat pada Ji Yue. Bukan aku. Tidak. Kurang ajar. Aku kehilangan muka karena dirimu. Bukan, suami. Keluar dari sini. Tidak, suami. Biarkan aku menjelaskan. Apa maksudnya? Aku tidak tahu, pergi. Bagaimana bisa kamu stres saat melihat sapu tangan? Kok kamu tahu aku tidak bisa lihat sapu tangan? Aku. Bagaimana nenek meninggal? Nenek. Apa yang kamu lakukan? Nenek. Buka pintu. Kamu membunuh nenek. Bukan. Bagaimana bisa stres hanya dengan melihat sapu tangan? Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa melihat sapu tangan? Aku. Bagaimana nenek meninggal? Kamu yang membunuh nenek. Kamu gila apa? Kamu. Nenek. Aku ingat semuanya. Dulu nenek menolak memberikan kontrak pernikahan kepadamu. Kamu menaruh sapu tanganmu di bangsal, dia mencekik neneknya sampai mati dan juga memfitnahku. Kamu benar-benar ingin memfitnah adikmu. Kamu bisa berkata apa saja. Ji Yue, kapan kamu akan melepaskan Yi? Kenapa kamu begitu percaya padanya? Jelas aku adalah putri kandungmu. Kamu sudah menyusahkan adikmu sejak kecil, dia selalu membelamu. Orang gila kejam sepertimu, kamu tidak pantas tinggal di keluarga Ji kami. Dan Yi adalah gadis yang sangat baik hati. Dia bisa disebut sebagai putri keluarga Ji. Kakak. Kenapa kamu tidak mau melepaskanku? Aku bertanya pada diriku sendiri. Aku tidak pernah berbuat salah padamu. Tuan Duan. Bukti sudah ditemukan. Kalian berdua. Mari kita lihat kebenarannya dulu. Salahkan dia. Kalau bukan karena perempuan tua yang mati itu, dia tidak mau memberikan pertunangannya padaku. Aku juga tidak akan membunuhnya. Kamu. Aku tidak pernah memikirkan itu. Kami telah membesarkanmu selama bertahun-tahun memberi makan setan. Pantas. Mengapa Jiwe dilahirkan? Kamu bisa mendapatkan segalanya. Dan aku dengan rendah hati memohon belas kasihanmu. Kamu dicurigai melakukan pembunuhan berencana. Tunggu saja sampai kau busuk di penjara.
Ayolah. Yue. Ibu dan ayah salah. Yue, kami salah. Aku mohon kau beri kami kesempatan lagi. Biarkan ibu dan ayah menebus kesalahan padamu. Asalkan kau bahagia. Kami bisa memberikan apapun. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Tapi kau tak pernah percaya padaku. Kau benar-benar mengecewakanku. Aku telah berfantasi berkali-kali bahwa kau bisa memberiku sedikit kepercayaan, beriku sedikit cinta. Tapi yang ku dapat hanyalah siksaan dan penghinaan selamanya. Yue, ayah tahu dia salah. Sekarang satu-satunya keinginanku. Aku hanya tidak ingin melihat kalian lagi. Yue, maafkan kami, Yue.